Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Al-Mukarram yang saya hormati Dr. Kiai Haji Maman Manul Haq MM selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan serta Ibu Nyai. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SAG MPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Abah Haji Qasim Fauzan, Ketua Dewan Wakaf Mizan Al-Mizan. Yang terhormat Bapak Haji Mazenal Muhyiddin MPD. Oh, hadir. Ini salah staf ahli nih. Yang ada diketik juga. Kemudian terhormat Bapak Haji Abu Rashid, Mudir Jaman NU Kabupaten Majalengka. Kemudian Bapak Dr. Agus Yuni, Hakim Tinggi Jabar. Atau Bapak Haji Asep Zena Arifin SPDI, Ketua Yayasan Al-Mizan. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Johanal Zulfa MM, dan Bapak Adi Darmawan Duriawan Oh. Kemudian para kiai, para ulama, asatidzah, hadirin wal hadirat yang mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Kiai Maman bilang ada 4 orang besar. Saya setuju sampai nomor 3. Yang nomor 4 adalah orang yang dibesarkan Kiai Maman di tempat ini, yaitu saya. Karena apalah arti jabatan Wakil Menteri Agama, yang paling besar menurut saya adalah mereka yang dicintai Allah. Dan terutama alamat itu pasti saya nggak salah kepada para ulama. Karena itu kecil sebagai Wakil Menteri Agama, alhamdulillah hari ini dibesarkan, bisa dihadapkan kepada para ulama yang berkumpul di ruangan Rumi yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah wajah pelayanan pendidikan agama dan wajah pelayanan kehidupan keberagamaan di Indonesia. Saya bahkan mulai pidato di internal, portofolio Kementerian Agama itu sebenarnya cuma 2 itu: pendidikan agama dan layanan kehidupan keberagamaan. Dalam pendidikan agama, sebenarnya kita harus bisa menetapkan standar bagaimana pendidikan agama di Indonesia khususnya itu tidak lagi menjadi sebuah menara gading yang terpisah dengan kebutuhan kehidupan keagamaan. Biasanya kalau saya batuk ini tandanya saya stres ngadapin jemaah.
kita kan melihat fakta di suatu daerah yang tingkat pengetahuan agamanya, kalau kita pakai standar 1 sampai 10 itu cuma 5, tapi kehidupan keagamaannya tumbuh dan berkembang. Di tempat lain ada pendidikan keagamaannya, kalau dari 1 sampai 10 dia sudah 9, tapi kehidupan keberagamaannya rendah. Maka dibutuhkan sebenarnya pemahaman keagamaan baik deduktif maupun induktif. Deduktif itu bagaimana kita kemudian mengkonstruksi ajaran agama supaya bisa langsung dipraktekkan, atau karena kita adaptif terhadap perkembangan, bagaimana kita merekonstruksi perkembangan itu kemudian kita tarik dengan bahan-bahan pelajaran keagamaan, sehingga seperti kata Kiai Maman tadi tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan itu berjalan sama, seakan-akan tidak ada spesifik pengamalan keagamaan, tapi sudah menjadi warna kehidupan. Contoh yang sederhana yang mau saya angkat seperti ini. Belakangan ini kan agak kelewatan itu, maksudnya agak berlebihan kampanye tentang moderasi beragama, toleransi beragama. Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia, mohon maaf, yang mayoritas Islam ini belum terbiasa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda agama? Jawabnya sudah biasa. Saya ingat waktu saya kelas 2 SD sampai saya punya anak 5, itu tinggal di satu daerah namanya Desa Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Takdir Allah, saya tinggal di tempat itu yang 17 tetangga terdekat saya, satu pun gak ada yang beragama Islam. Dan di antara kami belum pernah dengar toleransi beragama, belum pernah bicara tentang program moderasi beragama. Tetapi kami hidup natural saja sebagai tetangga. Dia terbiasa minta garam dengan mak saya. Mak saya mau cangkol, nanam pohon serai, pinjam cangkolnya dia. Dia mau pergi ke gereja, dia titip kunci karena dia bilang nanti anaknya pulang sekolah, pulang dari gereja, karena jam gerejanya anak-anak dulu, baru orang dewasa. Jadi anaknya belum pulang, dia harus berangkat, dia titip kunci sama kita. Jadi anaknya pulang dari gereja minta kunci sama kita. Kemudian anaknya sakit, kita bantu. Kita perlu bantuan, dia kasih pinjam motornya. Biasa aja. Nggak ada cerita toleransi, nggak ada cerita moderasi. Tapi kalau mau kita teropong dengan kacamata apa yang dikenal dengan nama moderasi dan toleransi sekarang, saya kira itu sudah praktek yang paling ideal untuk moderasi dan toleransi. Itu contoh yang saya katakan tadi, bahwa praktek keagamaan itu langsung menjadi sesuatu yang tidak lagi terpisah dengan ajarannya, seperti itu. Nah, Al-Mukarramun, saya kemudian coba menerjemahkan itu dalam berbagai kegiatan yang saya konstruksi dalam kegiatan-kegiatan Kementerian Keagamaan. Maka dalam pidato-pidato saya selalu mengingatkan, jangan ada di antara kita kemudian karena harus merasa bertoleransi, yang Kristen mengurangi Kristennya, yang Katolik mengurangi Katoliknya, yang Islam mengurangi Islamnya, kemudian bertemu di satu area yang seakan-akan semua agama mengakuinya. Saya bilang itu ditinjau dari agama apa saja itu pasti salah. Kenapa kita tidak berani mengatakan bahwa
Kalau ingin hidup bertoleransi, ingin hidup bermoderasi, wahai pemeluk-pemeluk agama, jadilah kau pemeluk yang paling taat dalam agama. Yang Kristen sangat Kristen lah, yang Katolik sangat Katolik lah, yang Hindu sangat Hindu lah, yang Buddha sangat Buddha lah, yang Islam apalagi. Karena saya sudah mendapat referensi yang sederhana. Kitab-kitab itu ya, bukan ajaran rumah ibadahnya, karena berbeda itu ajaran Injil dengan politik pendeta itu agak berbeda. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kitab-kitab mereka itu sama, mengajarkan hidup berdampingan. Saya bilang, saya nggak pernah sampai hari ini mau mengatasnamakan aktivitas saya untuk toleransi beragama. Saya nggak mengenal toleransi beragama, dan saya tidak pernah bermoderasi beragama, hatta sampai saya menjadi wakil menteri agama.